Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada seorang sahabat. Beliau ini kalau sehabis sholat subuh ya, itu dia nggak pernah nunggu Nabi Muhammad itu doa. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pulang. Setiap sholat subuh begitu terus. Nah, Nabi Muhammad, singkat cerita, pada subuh yang berikutnya, begitu selesai salam, Nabi Muhammad SAW itu langsung berdiri, memanggil sahabat tersebut. Wahai sahabat, sini antum. Ya Rasulullah, kenapa? Kok kamu nggak pernah mau menyelesaikan sampai selesai tuntas pembacaan wirid sampai doa? Apa alasannya? Apa ada yang lebih penting daripada? Karena engkau tahu kan keutamaan apa? Keutamaan daripada waktu subuh. Sahabat dengan berat hati menjawab pertanyaan baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mohon maaf, bukan saya tidak hormat, bukan saya tidak cinta, bukan saya tidak menghormati engkau ya Rasulullah. Karena engkau ini bertanya kepada aku akan jawab. Ya Rasulullah, kenapa aku selesai salat, selesai salam, aku langsung pulang? Ya Rasulullah, rumahku ini bertetangga dengan orang Yahudi. Kebetulan orang Yahudi itu di depan rumahnya ada pohon kurma. Ini sekarang bulan ini adalah bulan panennya kurma. Aku pernah mergokin ya Rasulullah. Waktu itu aku selesai sholat subuh sampai aku mengikuti daripada doamu. Begitu pulang ternyata anakku yang kecil-kecil sedang makan kurma jatuhan daripada tetangga rumahku itu, Yahudi tersebut. Aku gak mau anakku kelak nanti disiksa di neraka cuman gara-gara lantaran makan kurma yang bukan haknya. Subhanallah. Lihat. Ini sahabat sangat luar biasa ya. Aku ibadah bersamamu ya Rasulullah, tapi aku cuekin anak-anakku, aku bebaskan aku untuk memakan yang bukan haknya, walaupun itu orang Yahudi. Rasulullah tiba-tiba meneteskan air mata. Ya. Jadi waktu itu akhirnya aku melihat anak sudah ada yang sudah ketelan, ada yang masih dikunyah. Itu langsung aku korek ya Rasulullah, aku muntahin. Makanya ini musim korma panen, sering jatuh. Makanya sebelum anak-anakku itu bangun, aku buru kumpulin, aku sapuin, aku taruh, aku kembalikan ke haknya, ke yang punyanya. Ya Allah. Kata Rasulullah, wahai sahabat, apakah di antara kalian yang mau mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk saudaramu ini? Sahabat semua tertunduk. Lalu Rasulullah Umar, ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku yang akan membeli daripada kurma tetangga. Nah, sudah, kamu pulang, bereskan kurmanya, beresin, nanti kamu kasih kepada, dan itu yang punya tetanggamu, itu yang punya kurmanya datang ya kemari, dipanggil Rasulullah mau membayari ya kurmanya tersebut. Singkat cerita, dia datang, disamperin, diambil kurmanya, terus dia kasih, wahai fulan, wahai tetanggaku, ini saya mau nanya, kira-kira bagaimana kalau kurmamu ini mau dibeli? Siapa yang beli? Rasulullah. Oh ya udah, berani berapa? Ya, nggak tahu. Udah, yuk kita kesana saja nanti pagi ke rumah Rasulullah. Singkat cerita, datang ke rumah Rasulullah. Kata
sahabat yang ini, ya, tetangga orang Yahudi ini, ya Rasulullah, ini orang yang punya korma. Di situ ada beberapa sahabat. Wahai Omar, apakah kamu siap untuk membeli korma ini? Korma tetangganya, sahabat kita ini. Siap ya Rasulullah. Dia bilang, berapa antum mau jual? Gak tanggung-tanggung, dia mau jual 3 kali lipat. Bagaimana, kau siap? Kata si Umar, siap ya Rasulullah. Bayar 3 kali lipat. Ini kata ya, namanya orang jahat ya. Orang Yahudi bilang, enak dong ya. Ini korma masih namanya orang jual pohon korma kan berarti harus digali ya. Dan ini bagaimana galinya, kalau digali mati ya. Dia bilang berarti ini korma. Dia nanya setelah dibayar, ya Rasulullah, wahai sahabat Rasul, bolehkah saya masih memakan buah korma tersebut? Sedangkan ini kan buah pohonnya kan masih di depan di halaman saya. Tanya dulu, kata Sayyidina Umar, aku sudah wakafkan kepadamu wahai sahabatku, terserah antum. Ya sudah, kalau emang yang berjatuhan silakan antum makan. Lihat, udah selesai. Singkat cerita, pulang itu korma masih di rumah halaman siapa? Halaman sahabat itu. Selesai, singkat cerita, begitu pagi hari menjelang subuh, sahabat ini keluar dari rumahnya. Ternyata kormanya sudah pindah ke halamannya. Kormanya sudah pindah ke halaman sahabat Nabi besar Muhammad dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Udah hak dia ya, dia dibeli, diwakafin. Dia berangkat ke masjid. Begitu Yahudi ini pagi bangun, lihat, lah, kok pindah siapa yang mindahin? Ya. Ini kisah, ini riwayat motivasi buat kita. Yang mana kita lagi ramenya tentang virus corona. Kenapa? Cara pencegahan supaya kita mendapatkan imun yang benar dari Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara-cara orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Kenapa? Karena dunia adalah panggung sandiwara. Para ulama katakan, ada lagunya, dunia ini panggung sandiwara. Panggung sandiwara, semuanya bohong. Yang tidak sandiwara hidupnya hanya Nabi kita Muhammad dan para sahabat Nabi kita Muhammad. Jadi kalau kita ingin mendapatkan imun yang benar, ikutilah pelajaran daripada para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang memakan makanan yang halal akan bersih dirinya daripada virus. Makanya kita mungkin kena virus, karena kita kebanyakan makan yang nggak jelas, bisa jadi haram, makruh, subhat dan sebagainya. Kenapa? Orang sudah makan barang yang halal, jangankan virus corona yang kecil, neraka pun tidak akan mau menyentuh. Jadi sekali lagi, ini adalah motivasi buat kita. Ayo, mulai sekarang. Kalau kita mungkin selama ini masih banyak memakan makanan yang nggak jelas, apalagi yang haram, yang subhat pun, yuk kita bersihkan. Kalau kita ingin mendapatkan kesehatan yang benar, kesehatan yang dianjurkan, yang diajarkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, ini sahabat Nabi Muhammad SAW bukan untuk dirinya, dia untuk selamatan. Nanti jangan sampai virus makan makanan yang haram ini bakal menjerumuskan daripada anak keturunannya ke dalam virus yang sangat agung, ya ini nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang makan makanan yang halal semasa hidupnya, sekali lagi, virus corona itu kecil. Neraka yang dahsyat aja tidak mau makan dirinya, orang-orang yang selalu makan halalan, thayyiban, mubarakan. Maka dari itu, ayo kita ambil daripada kisah ini, semoga kita mengikuti daripada pelajaran yang pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kehati-hatian. Ya, kenapa? Inilah imun yang sesungguhnya. Inilah daya tubuh kita yang sesungguhnya. Jangan kita ikutin orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, yang nggak mana, udah pakai minum ini aja. Vitamin ini, vitamin nggak ada. Vitamin yang asli adalah halalan thayyiban. Kalau halalan thayyiban, ya jangankan virus corona, orang yang biasa makan halal thayyiban, pemikirannya jernih, hatinya bersih, pandangannya bersih, semuanya bersih. Bahkan neraka yang mengkolak-kolak, neraka yang manas-manas, dia nggak mau menyentuhnya. Kenapa? Karena dagingnya di dalam daging itu
diikuti dengan daging-daging yang halal, yang taib, ya, yang hasanah. Maka dari itu, ayo, jadi kejadian yang selama ini kita mungkin diliputi dengan ketakutan, harus minum ini, harus begini, nggak ada lagi. Ramuan, resep yang baik adalah resep yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, diikuti oleh para sahabat Nabi besar Muhammad SAW, diikuti oleh para tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada virus corona, dan juga mudah-mudahan kita terutama dijauhkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat daripada kisah ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.